Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah kita berjumpa pada perkuliahan kali ini. Setelah kemarin saya memberikan beberapa silabus di e-learning dan semuanya sudah bisa learning ya. Dari e-learning. Nah, untuk perkuliahan kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah dibagikan kemarin, yaitu tentang silabus atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah rekayasa aquaculture. Saya akan jelaskan sedikit tentang rencana pembelajaran semester ini. Deskripsi singkat dari kuliah ini secara umum menjelaskan tentang perancangan proses, strategi, teknik, dan metode perekayasaan sistem dan teknologi produksi yang digunakan dari ruang lingkup lingkungan aquaculture. Kompetensi utama yang diharapkan, mahasiswa mampu merekayasa lingkungan aquaculture untuk memproduksi ikan dengan mengadopsi prinsip-prinsip produksi aquaculture berkelanjutan. Kompetensi pendukungnya tambahannya, mahasiswa diharapkan mampu merancang rekayasa aquaculture baik secara teknik, metode, penerapan teknologi, produksi pada lingkungan aquaculture, dan mampu bekerja sama dalam tim atau dengan tim. Perkuliahan kurang lebih kita ada 15 kali pertemuan. Perkuliahan yang pertama kemarin sudah disampaikan oleh Bu Helmi, yaitu tentang kontrak pembelajaran sudah diberikan ya, dengan sasaran pembelajaran dan kriteria penilaian, dan di kolom sini ada strategi pembelajaran dan ada bobot nilai. Untuk strategi pembelajaran sendiri kita ada diskusi, penjelasan dosen, dan diskusi interaktif, di mana dengan ada kontrak pembelajaran, aturan perkuliahan, aturan tugas dan ujian, sasaran pembelajarannya, mahasiswa diharapkan memahami aturan main perkuliahan dan sistem evaluasi, dan kriteria penilaiannya mampu menyebutkan aturan kuliah dan cara penilaian. Pertemuan kedua yang kali ini saya akan membuka dengan tujuan manfaat mempelajari rekayasa aquaculture. Merencanakan produksi ikan budidaya dengan memahami teknik dan metode rekayasa aquaculture. Sasarannya yaitu mahasiswa memahami peran rekayasa aquaculture dalam pengembangan perikanan budidaya dan memahami sistem teknik metode rekayasa aquaculture. Kriteria penilaiannya diharapkan mahasiswa dapat menyebutkan fungsi dan manfaat rekayasa aquaculture dalam pengembangan perikanan budidaya dengan maksimal 90% ya, dapat menyebutkan teknik dan metode rekayasa aquaculture, dan tidak menutup kemungkinan setiap kali ada pertemuan maka kita akan lakukan quiz yang tidak saya sebutkan kapan, tapi silahkan disimak secara baik-baik materi yang disampaikan, dan kuisnya tidak akan lari dari apa yang disampaikan tersebut. Pertemuan yang ketiga ini mengenai rekayasa lingkungan aquaculture dengan recirculating aquaculture system atau RAS ya, recirculating aquaculture system, di mana bagiannya akan dijelaskan. Kita bersama-sama akan membahas tentang perkembangan aquaculture saat ini, tantangan pengolahan aquaculture di daratan, tradisional dan modern, dan nilai ekonomis dan kelayakan dari RAS itu sendiri. Sasarannya, mahasiswa diharapkan memahami perkembangan aquaculture saat ini, mampu mengidentifikasi tantangan pengelolaan aquaculture daratan
di mana ada yang sistem tradisional dan ada modern, serta mampu memahami prinsip-prinsip rekayasa lingkungan aquacultur dengan ras, disertai dengan pemahaman nilai ekonomis dan kelayakan usaha dari ras itu sendiri. Kriteria penilaiannya, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dengan baik perkembangan aquacultur saat ini hingga 90%, menguasai isu tantangan pengelolaan aquacultur daratan, dan menguasai prinsip-prinsip rekayasa lingkungan aquacultur dengan ras, disertai dengan pemahaman nilai ekonomis dan kelayakan usaha ras itu sendiri. Pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang informasi dasar tentang ras itu sendiri atau recirculating aquaculture system, di mana topik-topik subtopik yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu mengenai karakteristik fisik air ras, unit biofiltrasi, perlakuan disinfeksi, sistem suplai oksigen, reduksi karbon dioksida, denitrifikasi, dan pengolahan limbah. Perkuliahan akan disampaikan dengan ada diskusi juga dan ada tugas kelompok nanti akan disampaikan. Sasaran kriteria penilaiannya mampu menguasai karakteristik tadi yang disebutkan. Untuk yang kelima, pertemuan kelima, kita akan membahas tentang aplikasi recirculating aquaculture system atau RAS tadi pada eel, Anguilla japonica atau sidat. Eel ini bagian tahap awal atau ukuran fase awal dari ikan sidat yang akan ditebarkan pada saat budidaya. Jadi kalau fasenya ada yang glass eel yang masih transparan, kalau eel ini sudah lebih nampak dia. Ukurannya bisa kita bilang kalau ikan pada umumnya itu udah benih. Nah, karena saya mengambil buku yang mengenai ras ini, salah satunya adalah membahas sidat Jepang, itu Anguilla japonica, tidak menutup kemungkinan nanti bisa dicari literaturnya. Saya berikan tugas ini udah mulai tugas di bagian sini, tugas kelompok. Nanti di pertemuan 5, 6, 7 ada tugas yang pertama. Saya harapkan tugas kelompok yang membahas tentang aplikasi ras pada ikan sidat, silakan dicari literaturnya nanti melalui jurnal serta dipresentasikan. Sasaran pembelajarannya, mahasiswa mampu merancang sistem ras pada eel Anguilla japonica atau ikan sidat jenis japonica atau jenis yang lainnya. Dan kriteria penilaiannya dapat merancang sistem aplikasi ras pada eel Anguilla japonica ini. Yang ke pertemuan yang ke-6, kita akan membahas bersama-sama mengenai aplikasi ras pada white shrimp atau bahasa latinnya Lithopeneseus fanami, atau kita sebut biasanya sering kita sebut udang fanami. Ini juga termasuk dalam tugas kelompoknya, nanti kita bagi kelompoknya ya. Bisa di chat WhatsApp grup, nanti kelompoknya saya akan infokan. Mungkin satu kelompok juga nggak rame ya, karena jumlah mahasiswanya nggak banyak, jadi sekitar 2-3 orang. Sasaran pembelajarannya diharapkan memahami sistem aplikasi ras pada white shrimp atau udang fanami atau udang putih ini. Dengan kriteria penilaian, mampu menguasai sistem aplikasi ras pada ikan fanami. Yang ketujuh, aplikasi ras pada ikan air tawar. Nanti bisa dipilih komoditas ikan air tawarnya apa untuk tugas kelompok dari kelompok yang ketiga. Sasaran pembelajaran diharapkan mahasiswa memahami sistem aplikasi ras pada ikan air tawar dengan kriteria penilaian menguasai sistem aplikasi ras pada ikan air tawar hingga 90% yang benar ya.
Kemudian di pertemuan yang ke-8 kita akan membahas tentang ujian tengah semester atau UTS, yang merupakan rangkuman penilaian atau rangkuman soal yang akan dijadikan bahan ujian mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan yang ke-7. Komponennya kurang lebih penilaiannya 20%. Dilanjutkan pertemuan ke-9 akan membahas tentang polikultur antar ikan perairan darat. Perairan darat ini luas ya, bisa di sungai, bisa di danau, bisa di bendungan, waduk, atau di laut lepas, atau di perairan genang atau perairan yang berarus. Dan kita akan membahas daya dukung lingkungan atau carrying capacity dari polikultur tersebut. Polikultur ini memelihara ikan, bukan hanya satu jenis ikan. Dia akan memelihara 2 jenis ikan dengan lapisan-lapisan yang berbeda. Misalnya lapisan pertama di keramba atas itu ada ikan herbivore, bagian bawah ada ikan karnivor. Ikan herbivore diharapkan bisa mampu pakan secara langsung, dan kemudian untuk ikan yang karnivor bisa makan sisa-sisa dari kotoran dan sisa-sisa pakan yang tidak terkonsumsi atau terbuang oleh lapisan yang pertama, pada lapisan yang pertama. Penilaian atau sasaran pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menganalisis daya dukung lingkungan, polikultur antar ikan perairan darat. Kemudian kriteria penilaiannya mampu menganalisis daya dukung lingkungan ya, polikultur antar ikan perairan darat. Setiap pertemuan rata-rata kita ada 5 poin ya, nanti bisa dipahami nanti semuanya. Pertemuan yang ke-10 mengenai studi kasus polikultur ikan di perairan darat untuk ikan air tawar. Nah, ini studi kasusnya nanti silakan dicari masing-masing orang personal. Bisa dibahas lagi. Kemudian di pertemuan ke-10 ini sasaran pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menguasai polikultur antar ikan di perairan darat untuk ikan air tawar melalui studi kasus. Dengan kriteria penilaian, diharapkan mahasiswa mampu menguasai studi kasus polikultur antar ikan di perairan darat untuk ikan air tawar. Pertemuan yang ke-11 kita akan membahas tentang polikultur antar ikan dengan sayur-sayuran di lahan terbatas. Kalau tadi di lahan perairan darat, perairan yang luas, kalau ini di lahan yang terbatas atau lahan sempit ya. Dengan subtema atau subtopik yang kita pelajari tentang prinsip-prinsip polikultur antar ikan dan sayuran. Dan yang kedua, teknik dan metode polikultur antar ikan dan sayuran. Atau bisa kita sebut metode ini dengan aquaponik. Nah, diharapkan sasaran pembelajarannya mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip teknik metode polikultur antara ikan dan sayuran. Dengan kriteria penilaian mampu menjelaskan prinsip-prinsip teknik dan metode polikultur antar ikan dan sayuran. Yang ke-12 tadi tugas lagi. Silakan mahasiswa mencari, ini tugas individu ya, per orang. Mencari studi kasus tentang polikultur silakan dicari dari jurnal, dari bacaan populer yang lainnya. Saya minta nanti akan dipresentasikan oleh mahasiswa masing-masing di pertemuan yang ke-12. Dengan harapan pertemuan ke-12 ini mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip teknik metode polikultur antar ikan dan sayuran melalui studi kasus. Dan kriteria penilaiannya mahasiswa menguasai prinsip-prinsip teknik metode tersebut. Pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang produksi pakan ikan
berbasis bahan baku lokal dan berbasis teknologi informasi ya, berbasis bahan baku lokal dan berbasis teknologi informasi. Sebenarnya bukan hanya untuk pakan di sini, tapi akan saya terangkan prinsip-prinsip tentang IoT ya, atau penerapan teknologi informasi di bidang aquaculture khusus untuk pakan dan khusus untuk kualitas air yang sekarang sudah berkembang dan diaplikasikan di tengah masyarakat dan menjadi usaha startup dari aquaculture. Adapun subtema yang akan dibahas yaitu tadi ada tentang IoT-nya, ada maggot biji karet sebagai bahan substitusi bahan bakunya, nilai ekonomis dan kelayakan usaha. Saya harapkan nanti ini juga ada tugas pada mahasiswa mengenai penelitian-penelitian terdahulu tentang maggot dan biji karet sebagai bahan baku pakan, serta bukan hanya konversi serta nilai ekonomis dan kelayakan usahanya. Pertemuan ke-13 diharapkan mahasiswa mampu menerangkan prinsip-prinsip produksi pakan ikan berbahan baku lokal dan berbasis teknologi informasi disertai nilai ekonomis dan kelayakan usaha. Dengan kriteria penilaian, menguasai prinsip-prinsip pakan ikan berbahan baku lokal berbasis teknologi informasi serta nilai ekonomis yang seperti tadi dijelaskan. Pertemuan ke-14, kita akan membahas tentang produksi pakan alami pada fase benur, larva, post-larva, juvenil, post-juvenil, hingga benih. Nah, ini kalau tadi pakan buatan untuk mensubstitusi atau menggantikan pelet, kalau ini pakan alami pada fase pembenihan ya khususnya. Kalau tadi fase pembesaran dan pembenihan. Diharapkan mahasiswa mampu mengetahui prinsip-prinsip produksi pakan alami ikan pada fase-fase tadi disebutkan dan kriteria penilaian dapat menyusun rencana produksi pakan ikan tersebut. Dan di pertemuan yang ke-15 akan ada final test atau UAS. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan diskusi di WhatsApp group, silakan ditanyakan di chat, tidak japri ya, tapi melalui WhatsApp group. Karena dengan WhatsApp group diharapkan teman-teman yang lainnya juga terinformasikan atau mendapatkan pencerahan. Kalau japri, teman-teman lain nggak tahu. Buku yang saya gunakan pada perkuliahan rekayasa aquaculture ini, saya menggunakan 3 referensi. Yang pertama, buku Application of Recirculating Aquaculture System in Japan dengan penulis Takeuchi Toshio tahun 2017. Penerbitnya Springer. Terus yang kedua, buku yang berjudul Recirculating Aquaculture. Penulisnya Timmons and Ebeling tahun 2010 dengan penerbit Cayuga Aqua Ventures. Yang ketiga, Aquaculture lanjut ya, kita diskusi lebih lanjut dan bertanya tentang sekilas perkuliahan atau materi-materi yang tadi saya sampaikan. Saya tunggu perkuliahannya dan jangan lupa untuk melakukan absen di e-learning sekali lagi karena kemarin ada beberapa teman-temannya yang tidak mendaftar atau tidak absen ya di e-learning. Karena kalau tidak terabsen maka nilainya juga akan berkurang, bahkan tidak bisa mengikuti perkuliahan atau tidak mengikuti ujian lebih lanjut. Ini saya tampilkan absen yang terdahulu ya.
Nah, ini ada yang lupa absennya kemarin atau tidak absen, Ilyas, Rahmat, dan Sony Paringga. Yang lainnya sudah absen. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri pertemuannya dan jangan lupa ditonton, bisa ini berulang kali karena saya upload lewat YouTube. Nanti bisa dipelajari berulang kali agar lebih matang dalam pembelajarannya. Dari saya sekian, dan kita tutup perkuliahan kedua ini dengan sama-sama melapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.